Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifatur Rahman, NIM 20104111107. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengertian biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau BOP adalah biaya produksi selain bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik didefinisikan sebagai bahan tidak langsung, buruh tidak langsung, dan biaya-biaya lainnya yang tidak secara mudah diidentifikasikan atau dibebankan langsung pada suatu pekerjaan, hasil produksi, atau tujuan akhir biaya tertentu seperti kontrak-kontrak pemerintah. Adapun menurut Garrison dan kawan-kawan, pada tahun 2013, pengertian biaya overhead pabrik adalah seluruh biaya manufaktur yang tidak termasuk dalam bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Sedangkan menurut Halim, pada tahun 2005, definisi biaya overhead pabrik adalah seluruh biaya produksi yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai biaya bahan baku langsung atau biaya tenaga kerja langsung. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penggolongan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik dapat digolongkan dengan 3 cara penggolongan, yaitu yang pertama terdapat penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya. Dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi. Yang kedua yaitu biaya resparasi dan pemeliharaan, berupa biaya suku cadang, biaya bahan habis pakai, dan harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan emplasemen. Yang ketiga yaitu biaya tenaga kerja tidak langsung, adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu. Yang keempat yaitu terdapat biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap, adalah biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya-biaya depresiasi emplasemen pabrik, bangunan pabrik, mesin, dan equipment. Yang kelima yaitu biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya-biaya asuransi gedung dan emplasemen, asuransi mesin, dan equipment. Yang keenam yaitu biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Biaya overhead pabrik yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya resparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan, biaya listrik PLN, dan sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu yang kedua terdapat penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Ditinjau dari perilaku unsur-unsur biaya overhead pabrik dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya overhead pabrik dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik semi variabel. Untuk keperluan penentuan tarif biaya overhead pabrik dan untuk pengendalian biaya overhead pabrik yang bersifat semi variabel dipecah menjadi 2 unsur, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya yaitu yang ketiga terdapat penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Ditinjau dari hubungannya dengan departemen-departemen yang ada dalam pabrik, biaya overhead pabrik yang digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu biaya overhead pabrik langsung departemen dan biaya overhead tidak langsung departemen. Contoh biaya ini adalah gaji mandor departemen produksi, biaya depresiasi mesin, dan biaya bahan penolong. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damara Tasarrufa, NIM 20104111108. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang penentuan tarif biaya overhead pabrik. Berikut merupakan langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik. Yang pertama yaitu menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Ada 3 macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran biaya overhead pabrik. Yang pertama yaitu ada kapasitas teoritis. Kapasitas teoritis adalah kapasitas pabrik atau suatu departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Kemudian kedua ada kapasitas normal.
Kapasitas normal adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Yang ketiga yaitu ada kapasitas sesungguhnya yang diharapkan, yang merupakan kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Kemudian 2. Memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Ada berbagai macam dasar yang dapat dipakai untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk. Di antaranya adalah pertama ada satuan produk, di mana rumusnya yaitu tarif BOP per satuan sama dengan taksiran biaya overhead pabrik dibagi dengan taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan. Kemudian 2. Biaya bahan baku. 100% BOP dari bahan baku yang dipakai sama dengan taksiran biaya overhead pabrik dibagi dengan taksiran biaya bahan baku yang dipakai. Ketiga yaitu ada biaya tenaga kerja langsung. 100% BOP dari biaya TKL atau tenaga kerja langsung sama dengan taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran biaya tenaga kerja langsung dikali dengan 100%. Keempat yaitu ada jam tenaga kerja langsung. Tarif BOP per jam tenaga kerja langsung sama dengan taksiran biaya overhead pabrik dibagi dengan taksiran jam tenaga kerja langsung. Yang kelima yaitu ada jam mesin. Tarif BOP per jam mesin sama dengan rumusnya yaitu taksiran biaya overhead pabrik dibagi dengan taksiran jam kerja mesin. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih dasar pembebanan yang dipakai adalah: pertama, harus diperhatikan jenis biaya overhead pabrik yang dominan jumlahnya dalam departemen produksi. Yang kedua yaitu harus diperhatikan sifat-sifat biaya overhead pabrik yang dominan tersebut dan eratnya hubungan sifat-sifat tersebut dengan dasar pembebanan yang akan dipakai. Kemudian 3. Menghitung tarif biaya overhead. Tarif BOP sama dengan biaya overhead pabrik yang dianggarkan dibagi dengan taksiran dasar pembebanan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akasia Nabila Saluja, NIM 20104111009 dari kelompok 7. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Berdasarkan data di atas, pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk dalam metode full costing. Jika dari contoh 1, PT El Yonasari menerima 100 macam pesanan dan menghabiskan waktu pengerjaan sebanyak 75.000 jam mesin dalam tahun 20x1, maka biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk adalah sebesar 10.500.000 140 dikali 75.000 jam mesin dan dicatat dalam jurnal sebagai berikut. Barang dalam proses biaya overhead pabrik debit sebesar 10.500.000, biaya overhead pabrik yang dibebankan kredit sebesar 10.500.000. Selanjutnya, pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk dalam metode variable costing. Jika dari contoh 1, PT El Yonasari menggunakan metode variable costing, maka biaya overhead pabrik yang dibebankan pada produk adalah sebesar Rp5.437.500, 72,50 dikali 75.000 jam mesin dan dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Barang dalam proses biaya overhead pabrik debit sebesar Rp5.437.500, biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan kredit sebesar Rp5.437.500. Berdasarkan data di atas, pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya dalam metode full costing. Jurnal yang dibuat oleh PT El Yonasari untuk mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi berdasarkan data dalam gambar 7.2 adalah sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar debit Rp10.700.000, persediaan bahan penolong kredit Rp1.100.000, persediaan bahan bakar kredit Rp750.000, gaji dan upah kredit sebesar Rp3.500.000, persediaan suku cadang sebesar kredit Rp500.000, persekot asuransi gedung kredit sebesar Rp600.000, akumulasi depresiasi mesin kredit sebesar Rp800.000, kas kredit sebesar Rp3.450.000.
Catatan, biaya yang dibayarkan dengan kas terdiri dari biaya listrik sebesar Rp1.450.000 debit, biaya kesejahteraan karyawan sebesar Rp1.500.000 debit, biaya respirasi dan pemeliharaan tetap sebesar Rp500.000 debit. Jika ditotalkan, maka keseluruhannya berjumlah Rp3.450.000. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danal Driva Sunarto, NIM 20114112660. Yang selanjutnya, pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya dalam metode variable costing. Jurnal yang dibuat untuk mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi berdasarkan dalam gambar 7.2 adalah sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya 10.700.000, persediaan bahan penolong 1.100.000, persediaan bahan bakar 750, gaji dan upah 3.500.000, persediaan suku cadang 500, persekot asuransi gedung 600, akumulasi depresiasi mesin 800, kasnya 3.450. Jurnal yang dibuat untuk mencatat pemisahan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi menurut perilakunya berdasarkan data dalam gambar 7.2 adalah sebagai berikut. Biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya 5.300.000, biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya 5.400.000, biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya 10.700.000. Selanjutnya, perhitungan dan analisis selisih biaya overhead pabrik dengan metode full costing. Biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk 75.000 jam mesin dikali Rp140 sama dengan 10.500. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya 10.700. Selisih biaya overhead pabrik adalah Rp200.000. Selisih biaya overhead pabrik sebesar Rp200.000 tersebut dapat dipecah ke dalam dua macam selisih variance sebagai berikut. A. Selisih anggaran, budget variance. Biaya overhead sesungguhnya 10.700.000. Biaya overhead pabrik dianggarkan pada kapasitas yang dicapai. Biaya overhead pabrik tetap 5.400.000. Biaya overhead pabrik variabel 75.000 dikali 72,50, yaitu 5.437.500 sama dengan 10.837.500 rupiah. Selisih anggarannya 137.500. L sama dengan laba atau selisih menguntungkan. Selisih kapasitas idle capacity variance. Biaya overhead pabrik yang dianggarkan 5.400.000, biaya overhead pabrik tetap yang dibebankan kepada produk 75.000 dikali 67,50 sama dengan 5.062.500 rupiah. Selisih kapasitasnya 337.500 R. R sama dengan rugi, selisih yang merugikan. Perhitungan dan analisis selisih biaya overhead pabrik dengan metode variable costing. Biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan kepada produk 75.000 jam mesin dikali 72,50 sama dengan 5.437.500. Biaya overhead pabrik variabel yang sesungguhnya 5.300.000. Selisih biaya overhead pabrik variabel 137.500. Yang selanjutnya, perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik. Pada gambar 7.3, pemindahan selisih biaya overhead pabrik dari rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya ke rekening selisih biaya overhead pabrik. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Subastiono, NIM 2010411. Di sini saya akan melanjutkan prestasi. Baik, selanjutnya adalah metode perlakuan terhadap selisih biaya overhead. Pabrik ini seringkali digunakan tanpa memperhatikan penyebab terjadinya selisih itu sendiri, dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, manajemen tidak pernah mencoba menentukan penyebab terjadinya selisih biaya overhead pabrik. Yang kedua, jumlah selisih tersebut relatif kecil bila dibandingkan dengan saldo rekening yang akan dibebani dalam pembagian selisih tersebut.
Dan yang terakhir adalah saldo rekening barang dalam proses dan persediaan produk jadi biasanya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok penjualan. Selanjutnya adalah contoh soal pembahasan BOP. Contoh soal, PTX menerima 100 macam pesanan dan menghabiskan waktu pengerjaan sebanyak 75.000 jam mesin. Tarif BOP variabel sebesar Rp72,5 jam mesin. Tarif BOP tetap yaitu sebesar Rp67,5 per jam mesin buat jurnal. Jawaban BOP kepada produk per pesanan. Rumus BOPB sama dengan KS kali T. Yang pertama, full costing. Tarif BOP variabel ditambah tarif BOP tetap, yaitu tarif biaya BOP total BOPB sama dengan KS kali T, yaitu sebesar 140 dikali 75.000 jam mesin, yaitu sebesar 10.500.000. Jurnal BDP dikurangi BOP, yaitu sebesar 10.500.000. BOP dibebankan sebesar 10.500.000. Yang kedua adalah variabel costing. BOP dibebankan yaitu sebesar Rp72,5 per jam mesin dikali 75.000 jam mesin, yaitu sebesar Rp5.437.500. Jurnal BDP dikurangi BOP sebesar Rp5.437.500. BOP variabel dibebankan yaitu sebesar Rp5.437.500. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dalam perusahaan yang diproduksinya berdasarkan pesanan, biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Alasan penggunaan tarif yang ditentukan di muka untuk memperhitungkan biaya overhead pabrik ke dalam harga pokok produksi adalah kebutuhan manajemen akan informasi harga pokok produk yang tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan tingkat kegiatan produksi yang bersifat sementara, perubahan tingkat efisien produksi, terjadinya biaya overhead pabrik yang bersifat sporadik, dan adanya yang terjadinya hanya pada saat-saat tertentu saja. Baik, selanjutnya adalah saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulisan memberikan saran bahwasanya dalam bentuk biaya overhead harus tetap diperhatikan beberapa faktor yang ada, di mana dimulai dari beberapa budget unit yang akan diproduksikan, standar pembebanan biaya yang ditetapkan oleh perusahaan, sistem pembayaran upah yang dipakai oleh perusahaan, metode depresiasi yang dipakai oleh perusahaan, dan metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan. Baik, itu saja yang kelompok kami dapat sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.